Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran tajwid kita pada pembahasan hukum-hukum dan pembagian mad. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bagian yang kedua pada cabang yang kedua dari mad far'i yang disebabkan karena hamzah. Nah, jadi semua pembagian yang ana jelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil, ini disebabkan karena hamzah. Nah, jelas di sini. Baik, kita memasuki pembagian yang ketiga yang disebabkan karena hamzah adalah mad silah kubra. Nah, kalau di pertemuan yang sebelumnya ana telah membahas pembagian mad silah sughra. Nah, kalau mad silah sughra ini yang disebabkan karena selain hamzah. Akan tapi mad silah kubra ini yang disebabkan karena hamzah. Itu perbedaannya. Jadi mad silah kubra huwa silatu ha'ud dhamir lil mufrad al mudzakkar al ghaib. Jadi mad silah kubra huwa silatun ha'ud dhamir lil mufrad al mudzakkar al ghaib. Nah, jadi perlu dipahami ini. Jadi mad silah kubra adalah apabila ada ha' dhamir yang mufrad, yang menyatakan itu sendiri. Kemudian al-mudzakkar, yaitu untuk mudzakkar. Kemudian al-ghaib, yang ghaib. Nah, perlu diketahui ikhwani fillah bahwa tandanya di dalam Al-Quran, di dalam mushaf, ada dua untuk mad silah kubra ini. Tanda yang pertama adalah waw. Nah, kalau kita perhatikan ada huruf waw, tambahan huruf waw di bawah ha' dhamir, maka ini adalah mad silah kubra. Nah, jadi tanda yang pertama adalah apabila ada waw tambahan, kemudian ha' dhamirnya ini berharakat dhammah. Jelas di sini. Jadi ha' dhamirnya berharakat dhammah, kemudian setelahnya hamzah, maka ada tambahan huruf waw di tengahnya, di antara ha' dhamir dengan hamzah ini. Maka ini disebut dengan mad silah kubra. Contohnya di dalam Al-Quran, yarahu ahad, yarahu ahad. Nah, kalau kita perhatikan yarahu ini adalah ha' dhamir, kemudian setelahnya adalah huruf hamzah. Nah, maka di antara ha' dhamir dengan hamzah ini ada waw. Jelas di sini. Ini yang pertama, tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah seperti ya kebalik. Apabila ha' dhamir ini berharakat kasrah. Jadi kalau antum temukan ha' dhamir berharakat kasrah, kemudian setelahnya hamzah, maka ada tanda ya yang kebalik. Nah, kalau kita perhatikan huruf ya begini, maka begini kebaliknya. Nah, begini. Ini disebut dengan ya kebalik. Contohnya di dalam Al-Quran, bihi illa, bihi illa. Nah, bihi ada ha' dhamir, kemudian setelahnya hamzah. Nah, di antara itu ada ya yang kebalik tandanya. Maka panjang mad silah kubra adalah 4 atau 5. Panjangnya 4 atau 5 harakat. Dan syarat mad silah kubra adalah bahwa dia berada di antara dua huruf yang berharakat. Kemudian syarat yang kedua bahwa setelahnya adalah hamzah, setelah dhamir adalah hamzah. Maka dua syarat ini menandakan bahwa dia adalah mad silah kubra. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan.